Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Maisaro. Hari ini kita akan belajar tentang rekonsiliasi fiskal. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pendahuluan, perlu kita ketahui bahwa dalam laporan keuangan komersial yang terdiri dari beberapa laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan lainnya, pada saat kita menentukan laba atau penghasilan neto di dalam laporan laba rugi, maka kita harus menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus kita laporkan atau kita bayar kepada pemerintah. Nah, pada saat kita menentukan laba atau penghasilan neto, maka ada terjadinya perbedaan. Perlakuan-perlakuan akuntansi yang berbeda dengan ketentuan perpajakan seperti dikarenakan tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang dan terdapatnya penghasilan yang bukan objek pajak dan sebagainya. Oleh sebab itu, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut harus disesuaikan dengan aturan perpajakan fiskal yang berlaku di negara kita, yaitu negara Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkanlah rekonsiliasi fiskal untuk menentukan laba bersih sebelum pajak sehingga besar pajak yang terutang yang akan kita bayarkan kepada pemerintah sudah valid atau akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah proses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh yang namanya laba fiskal. Tujuan rekonsiliasi fiskal ini adalah agar laporan keuangan komersial sebelum datanya dimasukkan ke dalam SPT tahunan PPH terlebih dahulu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal yaitu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya perbedaan antara SAK atau biasa kita sebut dengan standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Perbedaan itu dilihat dari beda konsep, beda pengukuran, beda metode, pengalokasian atau saat pengakuan biaya. Yang kedua, adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak atau telah dikenalkan PPH bersifat final. Yang ketiga, adanya kompensasi kerugian fiskal dan adanya harga yang tidak wajar karena adanya hubungan istimewa. Ada 3 macam koreksi fiskal, yaitu yang pertama kita harus mengoreksi karena terjadinya perbedaan waktu. Beda waktu merupakan perbedaan metode perhitungan pendapatan dan atau biaya tiap tahun atau tahun buku yang digunakan antara komersial dengan fiskal. Dengan demikian, total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal adalah sama besar. Yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian pendapatan dan atau biaya tersebut. Contohnya biaya penyusutan atau amortisasi penilaian persediaan. Nah, lebih jelasnya lagi, biasanya peralatan komputer hanya bisa dipakai 4 tahun untuk peraturan perpajakan. Lama masa manfaatnya adalah 4 tahun menurut peraturan perpajakan. Tapi dengan menggunakan SAK standar akuntansi keuangan, maka peralatan itu bisa kita pakai lebih dari 4 tahun, tergantung dari taksiran umur ekonomis yang bisa kita manfaatkan dari peralatan tersebut.
Yang kedua adalah koreksi karena perbedaan tetap. Timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan maupun biaya antara komersial dan fiskal. Koreksi beda tetap terdiri dari beda tetap atas penghasilan yang bukan objek pajak, seperti bantuan, sumbangan, hibah yang diterima sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan dan dari pemerintah. Yang B, beda tetap biaya, yaitu biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang C, beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus, yaitu berhubungan dengan kegiatan langsung perusahaan. Adanya bukti pendukung yang kuat karena lokasi penggunaan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat. Ketiga adalah koreksi karena pengenaan pajak final. Koreksi ini terdiri dari pendapatan yang telah dipotong pajak final oleh pihak yang membayarkan penghasilan seperti pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penghasilan sewa tanah dan bangunan, biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang telah dikenakan PPh final, seperti biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Dari penjelasan di atas tentang koreksi fiskal, maka bisa kita golongkan ke dalam dua jenis koreksi fiskal, yaitu yang pertama koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan menambah laba atau penghasilan neto. Sedangkan untuk koreksi fiskal negatif akan mengakibatkan menurunnya laba atau penghasilan neto. Lebih jelasnya lagi, kita akan lihat ke dalam tabel. Koreksi positif terjadi apabila laporan komersial untuk penghasilan atau pendapatan lebih kecil daripada laporan fiskal. Biaya di laporan komersial lebih banyak daripada biaya di laporan fiskal. Sedangkan untuk koreksi negatif terjadi apabila penghasilan di laporan komersial lebih banyak daripada penghasilan di laporan fiskal. Biaya di laporan komersial lebih sedikit daripada biaya di laporan fiskal. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan bertambahnya jumlah pajak penghasilan terutang. Benar ya, karena pada saat kita melakukan koreksi fiskal positif, maka laba akan meningkat, sehingga dengan labanya yang semakin banyak, maka jumlah pajak penghasilan yang terutang akan semakin banyak pula. Contoh biaya atau pendapatan yang harus kita lakukan koreksi fiskal positif, yaitu yang pertama, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Contohnya di sini adalah untuk kepentingan pribadi seperti natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada pemiliknya atau kepada direksinya atau kepada pemegang sahamnya dengan memberikan seperti biaya tunjangan listrik, kendaraan, dan sebagainya. Di fiskal tidak dibolehkan adanya beban atau biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dari wajib pajak tersebut, sehingga harus kita koreksi secara positif. Yang kedua, premi asuransi kesehatan
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk dirinya sendiri atau untuk pemegang atau pemilik saham lainnya. Yang ketiga adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini contohnya seperti tadi ya, memberikan tunjangan atau kenikmatan berupa biaya listrik yang dibayarkan oleh perusahaan, biaya pulsa untuk direksi dan sebagainya, sehingga biaya di laporan keuangan komersial semakin tinggi, sehingga labanya akan semakin sedikit. Oleh karena itu, kita harus melakukan koreksi fiskal dengan mengeluarkan biaya-biaya yang bersifat natura atau kenikmatan, sehingga biaya tersebut tidak diakui dalam laporan fiskal. Sehingga biaya itu tidak diakui, maka biayanya akan semakin kecil dan labanya akan semakin besar. Keempat adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, harta yang dihibahkan atau bantuan dan sumbangan, seperti misalnya sumbangan kegiatan 17 Agustus dari perusahaan ke lingkungan sekitar, itu dianggap sebagai bukan biaya menurut peraturan perpajakan, sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya dalam laporan fiskal. Yang keenam adalah pajak penghasilan. Yang ketujuh adalah gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Yang kedelapan adalah sanksi administrasi. Yang kesembilan adalah selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. Yang terakhir, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba menurun sehingga berkurangnya jumlah pajak penghasilan yang terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak atau perusahaan kepada negara. Contoh transaksi yang terjadi koreksi fiskal negatif yaitu yang pertama, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usahanya. Contohnya, pajak penghasilan final sudah dipotong langsung pada saat seseorang mendapatkan penghasilannya, sehingga pada saat SPT tahunan tidak boleh lagi diakui sebagai penghasilan yang akan diperhitungkan lagi pajaknya. Oleh karena itu, penghasilan yang bersifat final harus dikeluarkan dalam laporan fiskal. Pada saat penghasilan final itu tidak dianggap dalam laporan fiskal, maka penghasilannya akan semakin berkurang, sehingga labanya akan ikut juga berkurang dan jumlah pajak penghasilan yang terutang juga ikut berkurang. Seperti itu. Nah, yang kedua, contohnya apabila selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Ini ada bentuk ya, rekonsiliasi fiskal. Pada saat kita membuat laporan laba rugi secara komersial, maka kita akan terbayang bahwa di atas adalah pendapatan. Pendapatannya berupa kalau perusahaan dagang, ada sales atau penjualan, terus ada sales diskon kita kurangin, ada sales retur kita kurangin, terus ada pre-collect
kita biaya angkut kita tambah, nanti akan menjadi net sales. Setelah itu ada COGS, net sales dikurangi COGS menjadi laba kotor. Setelah itu dikurangi dengan biaya-biaya operasional, terus ditambah dengan pendapatan lain-lain, dikurangi biaya lain-lain, sehingga terjadilah laba secara komersial sebelum pajak. Nah, setelah itu laba komersial sebelum pajak akan dilakukan koreksi, baik koreksi secara positif maupun koreksi secara negatif. Apabila koreksi positif, maka harus kita tambah karena dia pada intinya akan menyebabkan laba di perusahaan akan semakin banyak sehingga pajak penghasilannya terutang juga akan semakin banyak. Setelah itu kita juga harus mengurangi dengan koreksi negatif. Contohnya ditambahkan dengan koreksi positif yaitu sumbangan, kita lakukan koreksi positif ya, iklan dan promosi, kenikmatan, biaya dalam bentuk natura, biaya pemeliharaan gedung yang disewakan, biaya penyusutan, biaya penyisihan kerugian piutang. Ditambahkan dengan koreksi positif itu, setelah itu kita akan melakukan koreksi negatif yaitu bisa berupa biaya penyusutan, pendapatan sewa gedung, karena pendapatan sewa gedung itu termasuk pendapatan final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Terus pendapatan dividen juga bersifat final, pendapatan bunga deposito juga bersifat final, pendapatan jasa giro juga bersifat final. Jadi pendapatannya tidak diakui dalam laporan laba rugi secara fiskal. Oleh karena itu harus kita kurangi. Setelah itu akan kita dapatkan laba atau rugi fiskal sebelum pajak. Perbedaan laba atau rugi komersial dengan laba atau rugi fiskal. Dari tujuannya, laporan laba rugi komersial tujuannya untuk menghitung laba bersih, mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi, mengukur keadaan kekayaan, dan laporannya untuk pihak ketiga dan manajemen. Sedangkan untuk laporan laba rugi secara fiskal, bertujuan untuk menghitung besarnya pajak terutang dan dilakukan untuk membuat laporan kepada pihak fiskus. Yang kedua, kita bisa lihat dari akibat penyimpangan. Dari laporan keuangan, akibat penyimpangannya itu bisa kita lihat dari pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh pihak manajemen, opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan kreditur, investor, dan pemilik perusahaan. Sedangkan laporan keuangan secara fiskal, akibat dari penyimpangan tersebut, maka dikenakannya lah sanksi perpajakan. Yang pertama adanya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan. Yang kedua adalah sanksi berupa pidana berupa kurungan atau penjara. Dasar penyusunan laporan keuangan secara komersial dilakukan dengan dasar SAK atau standar akuntansi keuangan, sedangkan laporan keuangan secara fiskal disusun berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan komersial pada dasarnya konsepnya itu menggunakan dasar akrual, mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat, konservatif, yaitu konsep kehati-hatian, mungkin rugi yang akan ditaksir sudah diakui sebagai kerugian dengan membentuk penyisihan cadangan pada akhir tahun atau dengan membuat adjustment. Terus yang terakhir adalah bersifat materialitas digunakan oleh auditor untuk menanyakan wajar atau tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial. Sedangkan laporan keuangan fiskal konsepnya yang pertama menggunakan dasar akrual stelsel, yang kedua mempertemukan antara biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh,
Yang ketiga, konservatif tidak digunakan. Yang keempat, materialitas digunakan oleh auditor untuk menyampaikan wajar atau tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyimak pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.